Ya, pertama enggak. Sama sekali kita dulu peternak aja kita nggak hobi. Cuma seiringan waktu sambil nengok-nengok itu sosial media kan. Jadi pengen tengok mau coba usaha apa ini. Udah coba-coba mau nyari usaha lain kan. Tapi kayaknya nggak ada cocok. Coba aja lah ke ayam, langsung terjun ke ayam itu. Makanya ya milih ke ayam. Setelah berternak merasakan hasilnya sekarang ini kan, berpikir kadang malam tuh kenapa nggak dari lajang lah kita berternak. Badan saya dulu dari lajang tuh udah bekerja di kebun, gaji masih utuh sama kita kan. Ya padahal ada tuh duit untuk modal beli apa, apalagi dulu harga ayam tuh belum belum mahalan tuh beli beli DOC kan. Kenapa nggak dari dulu saya berpikir gitu. Sempat nyesal juga, cuma kayak mana kan, namanya penyesalan kan nggak bisa diapain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Namaku Gusti Rahmat, usia 29 tahun. Untuk alamat kita di Kandis, Provinsi Riau, Kabupaten Siak. Tepatnya di Jalan Lintas Pekanbaru Duri, kilometer 70. Itu alamat rumah kita dan kandang saya pun di situ juga. Saya rumah sama kandang dekatan. Usaha yang saya jalani saat ini peternak ayam kampung petelur, khususnya ayam kampung unggul Elba, jenis Elba. Pertama nyoba-nyoba sih ayam kampung liar itu. Kita coba terus kita ternak gitu. Cuma cari-cari ilmu gitu. Begitu udah jalan lancar baru kita putuskan untuk ngambil Elba. Ya menurutnya sih Elba ini enak Om. Perputarannya dia gampang. Dari pertama kita dari jual telur, jual DOC bisa, jual telur konsumsi. Menurut saya sih kalau di Elba ini enak lah pasarnya gitu daripada kalau di daerah ini kalau untuk daging agak susah menurut saya. Kalau untuk saat ini sih ya fokusnya ke Elba Jom. Paling ada ayam kampung-kampung biasa itu kita ternaknya untuk fokuskan untuk orang-orang sini aja. Ada orang yang nyari datang ke kandang 1 ekor atau 2 ekor. Nah itu ada. Kalau untuk motivasi kita sih lihat-lihat orang kan. Kenapa orang bisa, kenapa kita tidak bisa gitu. Terus ya gimana ya menurut saya coba terus aja lah sampai di mana apanya. Tapi kalau bisa sih kita bisa sukses di dalam beternak ini. Kalau sebelum beternak kita sih nggak ada usaha-usaha, kita nggak ada. Kita hanya sebagai jadi karyawan di PT Sinarmas di Pondok 2 Palapa. Kita lama juga di situ dari 2015 sampai 2021 kita baru keluar dari situ. Setelah keluar dari situ sempat kerja muter-muter dulu lah. Nah, istilah di sini nih bahasanya mocok-mocok kan. Ya seperti mana di mana-mana ada panggil orang gitu. Cuma karena kan saya bilang kan gara-gara nengok ayam itulah memutuskan untuk beternak. Sepertinya kayaknya enak ini. Apa salahnya dicoba dulu. Nah, pertama enggak. Sama sekali kita dulu peternak aja kita nggak hobi. Cuma seiringan waktu sambil nengok-nengok itu sosial media kan. Jadi pengen tengok mau coba usaha apa ini. Udah coba-coba mau nyari usaha lain kan. Tapi kayaknya nggak ada cocok. Coba aja lah ke ayam, langsung terjun ke ayam itu. Makanya ya milih ke ayam. Kita kan nggak tahu kalau masa kalau bekerja kan seterusnya sampai tua kita nggak mungkin kita bekerja terus om. Namanya tenaga kita kan nggak tahu. Makanya jadi waktu coba-coba tanya orang rumah kan gimana kita pas memutuskan ngambil Elba lah untuk satu kota itu datang ke rumah ya dukung-dukung aja. Itulah coba-coba ambil satu kota untuk jadi masa tua lah beternak ini. Ya itu juga sih untuk pegangan masa depan karena kan ternak ayam ini bisa dibilang jangka panjang juga dia. Jadi ya untuk masa tua lah bisa, karena kerja kita kan santai di kandang gitu.
Kalau dari awal sih yang nggak dukung sih orang tua. Yang namanya orang tua tuh kan taunya ayam nih tiap tahun kan ada penyakitnya itu kayak seperti aratan, mati-mati massal gitu. Jadi datang orang tua pertama kita coba itu udah nggak usah lagi ternak ayam bahaya. Tiap tahun ada musim sakitnya katanya. Cuma saya tetap juga lanjutin aja lah. Saya buktiin omongan saya kan. Ya alhamdulillah selama udah 3 tahun ini lah berjalan dengan lancar lah, belum ada kena ada penyakit aratan lah. Insya Allah jangan sampai lah. Nah dari situlah dari situ orang tua udah mulai dukung. Di situlah orang tua udah mulai dukung terus sekarang. Bahkan saya minta lahan untuk buka kandang, orang tua pun udah ngasih. Alhamdulillah. Kalau untuk sekarang ini khusus kandang ya saya sama orang rumah lah. Kalau saya lagi di luar ya orang rumah di rumah yang ngurus kandang. Kalau apa ya nggak ada yang lain, cuma kita aja. Paling kalau apa ya kami lagi ada keluar paling ya orang tua lah yang bantu. Kalau enggak ya orang rumah gitu. Kalau untuk jenis ya yang fokuskan ke Elba, kalau jenis yang untuk induan sekarang kita yang apa totalnya udah 100 lah, 100 induk. Yang produksi ada sekitar 55 ekor lah. Yang udah lancar telur, yang lain masih baru buang telur. Kalau susah dukanya ya memang dari beternak ini paling om, menurut saya sih pasarnya sih di awal. Karena di awal-awal juga dulu kita pas produksi telurnya melimpah, kita juga bingung juga mau jualnya kemana pertamanya. Ya menurut suka dukanya itu aja sih. Kalau kita mempertahankan ini om, dalam ternak ini kan di lamanya usaha kalau kita nyerah udah pasti gagal. Sebenarnya saya pertahankan aja lah awal-awal tuh telurnya tuh ya kita kasih dulu tetangga, tapi seiring dengan waktu berjalan cobalah nanya-nanya ke glossy ke rumah-rumah makan, terus saya tanya tuh kadang ya ada juga ditolak, ya ditolak satu orang nanti saya pindah ke tempat lain. Ya alhamdulillah lah sekarang untuk telur konsumsi kita di sini bisa mengeluarkan lah 1 papan per hari. Kalau untuk sekarang sih karena kita udah fokus di kandang ya pagi kita ngasih makan ayam, pagi sama sore kita ngasih makan ayam tuh di jam 7 sama jam 4 sore. Nanti paling kayak jam-jam setelah kasih makan pagi kita buang-buang bersih-bersihkan kotoran. Saya sih om kalau sore paling kita duduk-duduk di kandang nikmati seperti sama bersih-bersihkan telur gitu. Kalau di sini ya kebanyakan sih lebih banyak telur, paling sama jantannya lah untuk dipotong pedaging. Kalau untuk anak-anaknya dari mulai DOC usia sebulan sama induan kita jualnya keluar kan di sini om. Karena kita pasarkannya melalui kita coba-coba melalui TikTok awalnya. Itu awalnya gara-gara orang rumah coba-coba live TikTok. Di situ kok ada yang beli. Jadi dari situlah saya juga jadi ikut-ikutan lah main TikTok. Jadi coba-coba live. Alhamdulillah sekarang kita pengiriman kita bisa dibilang tiap minggu lah kita. Tiap minggu tuh 100 ekor pengiriman kita DOC. Ya itu kita keluar daerah tuh seperti Medan, ke Dumai, Duri, Siak, Sumbar, udah hampir semua lah om kita. Cuma belum bisa ke Pulau Jawa aja kita belum bisa. Dalam 3 tahun ini sih kalau teman kita nggak ada teman, kita cuma sendiri. Nggak ada juga teman-teman juga nggak ada beternak kan. Kalau untuk saingan sih nggak ada sih om. Walaupun ada kita sih nggak perlu takut om karena kan rezeki itu masing-masing. Jadi rezeki orang, rezeki kita, rezeki walaupun ada orang beternak ya kita nggak ada takut-takutnya gitu loh. Orang rezeki kan udah ada yang ngatur gitu. Cuma kita aja yang kerja kerja aja terus gitu. Kalau untuk saat ini yang udah sebesar ini sih nggak pernah terbayang sih sebenarnya. Ya dulu memang tujuannya memang niatnya membangi dan membesari usaha ayam ini. Cuma kalau udah seperti ini memang nggak kebayang dulu. Kayak sekarang ini alhamdulillah dari pemasukan kan udah lumayan ada dari luar-luar dari pengiriman DOC kita per minggu 100 ekor. Ya nggak terbaca sih memang dulu awalnya. Kalau mimpi pasti dibilang kalau semua orang tuh pasti pengen bermimpinya sukses di hari tuanya lah gitu. Ya kita sebenarnya ya itu ya semoga
ya kayak mimpi aja lah, pas udah banyak yang beli gitu, udah mulai banyak orang luar tahu, orang datangan sini, kayaknya bisa bisa gini ya, bisa, alhamdulillah sekarang udah rutin lah ngeluarkan DOC per minggu 1 box walaupun belum besar. Cuma alhamdulillah lah dari per minggu itu kita dapat per box, dari hari-harian kita ada juga jual-jual telur konsumsi di sekitar sini. Untuk harian kita sepapan itulah, sehari papan. Ada juga ada yang jantannya jual-jual pedaging. Pokok banyak lah dari kalau pemasukan dari ternak ayam kampung Elba ini. Ya itu makanya pertama memang sempat hampir down sih, gara-gara dibilang orang ternak ini ada mati massal, terus nggak ada untungnya. Ya cuma setelah dijalani ya alhamdulillah nampak kok untungnya dalam ternak ini. Kalau nggak nampak nggak mungkin ini dia. Kita buat kandang kita sendiri kita. Kita pun dulu buat kandang nggak, modal kita nggak besar lah. Kita cicil-cicil dulu om namanya. Nggak punya modal usaha besar kan. Jadi kita manfaatkan aja yang uang yang ada, kita buat kandang, nanti jual ayam, uangnya kita sisihkan untuk kandang. Karena tujuannya kita kan mau ngembangkan ayam. Jadi di awal-awal tuh ya uang ayam larinya ke ayam. Karena tujuan kita untuk membesarkan ya gitu om. Kita uang ayam itu kita nggak, uang beternak itu kita nggak kita gabungin sama uang kantong ataupun sama uang dapur om. Karena kalau udah namanya digabungin duit itu nanti susah nanti untuk mengembangin usahanya lagi. Kita dulu sebelum dari sebesar ini om, kita awalnya itu dia 1 box gitu om. 1 box kita cuma punya kandang dulu, kandang yang ini kan sama kandang yang itu, cuma 2 kandang kita dulu om. Sekarang alhamdulillah kita ada punya kandang banyak, kandang brooding, kita punya mesin tetas, kita punya kandang indukan, itu semua hasil dari ayam. Nggak ada kita yang namanya orang bantu duit untuk apa, kita nggak ada. Untuk biaya kandang apa semua kita ambil dari ayam semua. Nggak ada modal-modal tambah lagi, nggak ada lah. Pokoknya kita modal dulu paling awal cuma modal kita itu aja. Ayam 1 box itu aja. Kalau masalah takdir sih dibilang percaya nggak percaya sih nggak bisa dibilang itu om. Pokoknya ya jalani aja lah dulu. Gimana Tuhan ngasih rezeki nanti kita jalanin. Kalau memang udah ini jalannya terus kan, ya mudah-mudahan kita bisa sukses lah dari sini. Ya pesannya sih untuk orang-orang di luar sana, apalagi yang namanya anak-anak muda, jangan jangan takut lah untuk memulai. Karena kalau kita takut, udah pasti itu gagal. Tapi kalau memulai kita kan nggak tahu ke depannya, yang penting kita berusaha dulu. Untuk ke depannya, pokoknya jangan takut lah kuncinya untuk anak-anak muda sekarang. Untuk mulai usaha daripada kita kan kerja terus sampai tua kan kita nggak tahu tenaga kita ini sampai di mana batasnya. Jadi kalau kita udah punya usaha, walaupun kecil itu, ya usaha itu tetap, walaupun kecil kita tetap bos, kita lah bosnya gitu usaha ini. Jadi kita udah nggak ada yang ngatur, uh, untuk penghasilan pun udah kita udah nggak dipatokan lagi gitu loh. Seperti kerja kita kan tuh gaji udah dipatokan itu. Jadi kalau untuk usaha ini kita tergantung niat aja lagi sama kita ini, pokoknya harus niat lah kuncinya. Jangan takut memulai karena ada yang jual pasti ada yang beli. Kalau enggak ya nggak ada orang di luar sana orang jualan, nggak ada orang apa gitu. Yang namanya usaha ya pasti ada jatuh bangunnya. Cuma ya yang penting kuncinya mulai aja lah dulu. Jangan takut. Apalagi sekarang kan nyari ilmu gampang sih, di YouTube bisa, dari sosial media lain-lain. Kuncinya kita jangan malu bertanya lah ke orang-orang. Kalau kita malu bertanya ya susah lah untuk maju. Jangan malu bertanya aja kita. Halo teman-teman, ini adalah cerita saya, ini adalah salah satu mimpi besar saya. Mana mimpi besar kalian?